Selamat datang di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar mengenai kejadian-kejadian yang saling bebas. Juga kita akan pelajari kejadian-kejadian yang tidak saling bebas. Secara mudahnya, kejadian-kejadian yang saling bebas itu adalah kejadian-kejadian yang tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Nah, sedangkan kejadian-kejadian yang tidak saling bebas itu adalah kejadian yang ada hubungannya, ada keterkaitannya. Nah, pengertian formalnya dapat kita lihat dari definisi berikutnya. Di sini dimisalkan A dan B ini adalah suatu kejadian dengan ruang sampel tertentu. Nah, peluang bersyarat terjadinya A jika B terjadi dilambangkan dengan peluang A garis B didefinisikan sebagai berikut. Peluang terjadinya A jika diketahui B itu sama dengan peluang A dan B dua-duanya terjadi dibagi dengan peluang B terjadi. Dengan syarat B ini merupakan kejadian yang tidak mustahil. Nah, kita lihat sebuah contoh ya, ya. Dalam satu ini eksperimennya hanya ada satu macam ya. Hanya ada sebuah eksperimen, hanya saja yang ditanyakan 3 pertanyaan yang berbeda di sini ya. Eksperimennya melemparkan sebuah dadu sebanyak 1 kali ya. Nah, di sini di bagian A ditanyakan berapakah peluangnya muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Nah, seperti biasa apabila kita ingin menghitung peluang teoretis suatu kejadian, kita harus tahu dulu ruang sampelnya apa. Kalau sebuah dadu dilempar, maka ada 6 kemungkinan hasil ya. Seperti ini kemungkinan-kemungkinannya ya. Supaya sederhana dituliskan dengan angka saja seperti ini. Nah, satu ruang sampelnya ya kita identifikasi kejadiannya apa. Kejadiannya adalah muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Nah, di sini ya kita misalkan A adalah kejadian muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Nah, sehingga A itu anggotanya adalah 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sehingga peluang terjadinya A adalah 4 per 6 ya. 4 itu adalah banyaknya anggota A dan 6 itu adalah banyaknya anggota ruang sampel ya. Sehingga diperoleh jawaban akhir 2 per 3. Itu adalah jawaban untuk yang A. Nah, yang A ini merupakan peluang kejadian tunggal ya. Di dalam bagian A itu hanya ada satu kejadian yang ditinjau ya. Tapi di soal B ini menyangkut dua kejadian ya. Kejadian pertama adalah muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu dan kejadian yang lain adalah dadu memunculkan sisi dengan banyaknya mata dadu genap. Jadi ini ada dua kejadian. Nah, karena itu kita bisa misalkan ya, kita misalkan yang pertama ini A. Kejadian A muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Kejadian B-nya ini, dadu memunculkan sisi dengan banyaknya mata dadu genap. Ya. Jadi seperti ini pemisalannya. Ya. Nah, yang di B ini ditanyakan adalah peluang. Peluang muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu jika diketahui muncul sisi dengan banyaknya mata dadu genap. Ya. Nah, untuk mencari ini, kita hitung dulu peluang A iris B. Ya. Nah, di sini A iris B ada 2 anggota. Ya. Sehingga untuk mencari peluangnya adalah 2 dibagi banyaknya anggota ruang sampel, 2 dibagi 6. Ya. 2 per 6. Nah, sedangkan peluang B adalah 3 per 6. Ya. Banyaknya anggota B adalah 3, dibagi banyaknya anggota ruang sampel, 3 per 6. Ya. 6 dibagi 3 per 6 menghasilkan 2 per 3. Kemudian peluang yang C itu ditanyakan adalah peluang muncul sisi dengan banyaknya mata dadu genap. Apabila dadu memunculkan sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Ya. Kita anggap yang tadi yang A-nya itu kan muncul sisi dengan lebih dari 2 mata dadu. Ya. Berarti yang A-nya ini. Yang A-nya. Yang B-nya muncul sisi dengan banyaknya mata dadu genap. Ya, B-nya. Nah, maka untuk menghitung peluang
muncul mata dadu genap jika diketahui muncul lebih dari 2 mata dadu, ya, ada peluang B iris A dibagi peluang A. Ya. Peluang B iris A sama saja dengan peluang A iris B, ya, seperti halnya tadi, 2/6. Sedangkan peluang A adalah 4/6. Ya. Itu dari banyaknya anggota A ada 4 bagi 6. 4/6. Jadi peroleh jawaban yang C adalah 1/2. Kita lihat di sini bahwa peluang terjadinya A jika diketahui B, ya, itu tidak sama dengan peluang terjadinya B jika diketahui A. Memang secara umum tidak sama, ya. Secara umum tidak sama antara peluang A diketahui B dengan peluang B diketahui A. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain, ya. Eksperimennya masih sama dengan yang tadi. Nah, di sini pertanyaan A-nya adalah berapakah peluang muncul sisir dengan banyaknya mata dadu ganjil? Nah, ruang sampelnya seperti ini. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian muncul sisir dengan banyaknya mata dadu ganjil. Maka A ini memuat 3 anggota himpunan, 1, 3, dan 5 kan, yang ganjil. Nah, sehingga peluang terjadinya muncul sisir dengan banyaknya mata dadu ganjil adalah 3 dibagi 6. 3 itu banyaknya anggota A dibagi 6 anggota ruang sampel. Ya. Maksudnya setengah. Nah, tapi bandingkan dengan B. Nah, B ini adalah kejadian majemuk, ya, bukan kejadian tunggal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul sisir dengan banyaknya mata dadu ganjil apabila. Nah, ini ada kata kunci apabila. Apabila dadu memunculkan mata dadu yang bukan 3 maupun 1. Ya, ini adalah peluang bersyarat. Yang diminta oleh B ini adalah peluang bersyarat. Nah, berarti yang ditanyakan adalah peluang A garis B. Ya. Peluang munculnya sisir dengan banyaknya mata dadu ganjil jika diketahui muncul mata dadu yang banyaknya bukan 3 maupun 1. Ya. Berarti B itu ini 2, 4, 5, 6. Ya. Jadi bukan 3 maupun 1. Nah, untuk hitung peluang A jika diketahui B adalah peluang A iris B, di sini 1/6. Ya. A iris B-nya kan hanya ada 1 anggota. 1 dibagi banyaknya anggota ruang sampel, 1/6. Dibagi peluang B. Peluang B adalah banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota ruang sampel, 4/6. Ya, jadi pada akhirnya 1/4. Nah, di sini kita lihat bahwa peluang A itu nilainya berbeda dengan peluang terjadinya A jika diketahui B. Ya. Kita contoh yang lain. Nah, ini pelemparan 2 buah dadu eksperimennya sekarang. Pelemparan 2 buah dadu, dimisalkan yang satu berwarna merah, yang satu berwarna hitam. Nah, pertanyaan A, berapa peluang jumlah banyaknya mata dadu yang muncul 9? Ya. Nah, ruang sampelnya ini ada 36 anggota. Nah, supaya mudah menulisnya, dituliskan dengan angka seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah peluang jumlah banyaknya mata dadu yang muncul 9. Nah, ini dimisalkan A namanya. Berarti A itu anggotanya 36, 45, 54, dan 63. Ini kan ada jumlahnya 9 kan. Nah, berarti peluang terjadinya A adalah 4/36. Ya. Ini ada 4 anggota. Bagi ruang sampel ada 36 anggota. 36 sama dengan 1/9. Kemudian yang B, peluang jumlah banyaknya mata dadu yang muncul 9 apabila, nah ini ada kata kunci apabila dadu merah memunculkan sisir dengan 6 buah mata dadu. Ini adalah kejadian yang kedua. Ya. Kejadian yang kedua adalah dadu merah memunculkan sisir dengan 6 buah mata dadu. Ini kita misalkan B. Ini B-nya. Yang ditanyakan adalah peluang A garis B. Ya. Peluang muncul jumlah 9 jika diketahui dadu merah memunculkan 6. Ya, adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Nah, peluang A iris B-nya berapa? 36. Ya, karena A iris B-nya hanya memuat 1 buah anggota. 1 dibagi 36. Kemudian
Peluang terjadinya B adalah 6/36 ya. Karena B ini ada 6 anggota. 6 dibagi 36 sehingga diperoleh jawaban akhir 1/6. Nah, ini pun satu contoh di mana peluang terjadinya A tidak sama dengan peluang terjadinya A jika diketahui B. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Ya. Eksperimennya masih sama, melemparkan 2 buah dadu yang tadi. Nah, di sini ditanyakan 4 pertanyaan, ya. A, B, C, dan D. Nah, yang A, peluang dadu merah memunculkan sisi dengan 5 mata dadu. Nah, ya, kita misalkan A namanya. Dadu merah memunculkan sisi dengan 5 mata dadu. Berarti kemungkinannya 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nah, di sini dianggap yang pertama ini merah nih. Ini yang sebelah kiri merah, yang sebelah kanan hitam. Yang sebelah kiri merah, sebelah kanannya hitam. Nah, di sini kejadian A adalah dadu merah memunculkan sisi dengan 5 mata dadu. Ya, berarti 51, 52, 53, 54, 55, 56. Kemudian yang B, dadu hitam memunculkan sisi dengan 2 mata dadu. Nah, yang hitam itu yang sebelah kanan. Berarti ini 2 yang sebelah kanannya. Jadi semuanya ada 6 kemungkinan, 12, 22, 32, 42, 52, 62. Nah, kalau kita lihat irisannya, 52 ada irisannya, ya, satu buah anggota. Nah, yang B ini ditanyakan apa? Peluang dadu merah memunculkan sisi dengan 5 mata dadu jika, nah ini ada kata kunci jika, ini menunjukkan peluang bersyarat, jika dadu hitam memunculkan sisi dengan 2 mata dadu. Ya. Di sini yang ditanya adalah peluang A garis B. Yaitu 1/36 dibagi 6/36. Ya. Peluang A garis B-nya 1/36. Ya, karena A garis B-nya hanya satu buah anggota. Peluang B-nya 6/36 karena B-nya ada 6 anggota. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/6. Nah, kemudian yang C ditanyakannya kebalikannya. Yang C ditanyakan kebalikannya, yaitu peluang dadu hitam memunculkan sisi dengan 2 mata dadu jika, nah ini ada kata kunci jika dadu merah memunculkan sisi dengan 5 mata dadu. Berarti ini kebalikan yang tadi. Sekarang ditanya peluang terjadinya B jika A terjadi. Ya. Yaitu peluang B iris A dibagi dengan peluang A. Nah, tapi ingat bahwa A iris B dan B iris A sama saja. A iris B dan B iris A merupakan himpunan yang sama. Nah, sehingga nilai peluangnya sama. 1/36. Ya, sama-sama 1/36 ini. Nah, penyebutnya di sini bukan PB tapi PA. PA 6/36. Karena A mempunyai 6 anggota. 6/36. Sehingga jawaban akhirnya adalah 1/6. Kalau peluang B, ya peluang B adalah 6/36. 6/36. Nah, di sini kita lihat bahwa peluang A garis B, A garis B ini, peluang A garis B ini, itu sama dengan peluang A, sama-sama 1/6. Ya. Juga peluang B diketahui A sama dengan peluang B. Nah, ini merupakan suatu contoh kejadian yang saling bebas. Ya. Jadi pada contoh 4 ini, A dan B ini saling bebas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan syarat ini, ya. Nah, peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi. Itu sama dengan peluang A itu sendiri. Jadi seolah-olah B ini tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi baik B ini diketahui maupun tidak, ternyata nilainya sama. Nah, itu menunjukkan bahwa B ini tidak ada hubungan dengan A. Ya. Dan juga yang ini. Ya. Peluang terjadinya B jika diketahui A sama saja dengan peluang B itu sendiri. Ya, jadi baik A ini terjadi maupun tidak, ya, ternyata peluang terjadinya B tetap sama. Nah, itu menunjukkan bahwa A ini tidak ada hubungannya dengan B. Ya. Dikatakan bahwa A dan B saling bebas. Ya. Nah, sehingga kita tiba pada satu definisi, ya, satu definisi. A dan B dikatakan saling bebas jika dan hanya jika peluang terjadinya A jika diketahui B
itu sama dengan peluang A itu sendiri, ya. Dan peluang terjadinya B jika diketahui A sama dengan peluang B itu sendiri. Nah, jika tidak berlaku demikian, A dan B dikatakan dependent, ya, atau tidak saling bebas. Jadi dependent itu maksudnya tidak saling bebas. Nah, bisa juga kita pakai definisi yang lain, ya. Maksudnya sama saja, hanya penyampaiannya berbeda, ya. Nah, dua kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, ini kriteria yang bisa dipakai juga, ya. Ini adalah kriteria yang bisa dipakai juga untuk menentukan apakah A dan B saling bebas atau tidak, ya. Jika ternyata sama tandanya, ya, peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B, maka A dan B dikatakan saling bebas. Tapi jika peluang A iris B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka A dan B dikatakannya dependent, ya, tidak saling bebas. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh. Contoh 5. Nah, ya. Ini ada pelemparannya, eksperimennya merupakan pelemparan 3 buah uang logam sekaligus sebanyak 1 kali. Di sini ada 2 kejadian yang dianalisis, ya. Kejadian A adalah kejadian muncul sisi angka pada uang logam pertama. B, kejadian muncul uang logam kedua dan ketiga memunculkan sisi yang sejenis. Nah, apakah A dan B saling bebas? Nah, kita lihat di sini ruang sampelnya ada 8 buah anggota. Kalau kita melemparkan 3 buah uang logam. Nah, kejadian A adalah kejadian muncul angka pada uang logam yang pertama. Uang logam yang pertama memunculkan A. Ini. Ini. Berarti ada 4 kemungkinan. AAA, AAG, AGA, dan AGG. Sedangkan yang B, uang logam kedua dan ketiga memunculkan sisi yang sejenis, ya. Berarti bisa AAA atau GGG, ya. A, GGG. Ya, jadi uang logam kedua dan ketiga memunculkan sisi yang sejenis. Entah sama-sama A, entah sama-sama G. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, irisannya apa? Ternyata ada irisannya yaitu AAA dan AGG, ya. Itu irisannya sama. Itu irisannya. Sehingga peluang terjadinya A adalah 4/8, ya. 4 yang anggota A dibagi dengan 8 bagi anggota ruang sampel. 4/8 yaitu setengah. Peluang B 4/8 juga. Nah, irisannya itu ada 2 anggota. Sehingga peluangnya adalah 2 dibagi 8, itu 1/4. Nah, ternyata kalau diperhatikan, 1/4 ini sama dengan setengah dikali setengah, ya. Jadi peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, karena sama, ya, antara peluang A iris B dengan peluang A dikali peluang B, maka kesimpulannya adalah A dan B saling bebas. Terakhir, kita lihat sebuah contoh, ya. Masih sama eksperimennya, melemparkan 3 buah uang logam sekaligus 1 kali. Nah, di sini A-nya adalah kejadian muncul lebih dari satu sisi angka. Lebih dari satu sisi angka. B, kejadian muncul tepat satu buah sisi gambar. Apakah A dan B saling bebas? Nah, kita lihat. Ruang sampelnya ada 8 anggota. Ya. Kemudian A-nya adalah muncul lebih dari satu sisi angka. Ya. Kalau lebih dari satu sisi angka berarti bisa 2 sisi angka, bisa 3 sisi angka. Ya. Nah, yang 2 sisi angka bisa AG, AGA, dan GAA. Yang 3 sisi angka AAA. Kemudian B-nya kejadian muncul tepat satu buah sisi gambar. Berarti sisi gambar yang muncul hanya satu, ya. Satu dan hanya satu. Berarti bisa AAG, AGA, dan GAA. Nah, irisannya apa? Ya, irisannya ini juga AG, ini sama GA, GAA. Nah, peluang A 4/8, ya. Karena A ada 4 anggota, dibagi dengan anggota ruang sampel ada 8, 4/8 setengah. Peluang B 3/8 karena B ini memuat 3 anggota dibagi 8 anggota ruang sampel. Nah, peluang irisannya adalah 3/8, ya. Ini 3/8. Nah, tetapi 3/8 itu tidak sama dengan setengah dikali 3/8, ya. Nah, peluang A iris B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B.
Sehingga dikatakan bahwa A dan B ini tidak saling bebas, ya, atau A dan B itu dependent. Ya. Berarti ada keterkaitan di antara A dan B. Ya. Nah, demikian contoh-contoh contoh-contoh soal bagaimana kita bisa mengetahui dua kejadian itu saling bebas atau tidak. Ya. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di dalam kuliah statistika yang lain.